Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi untuk pertemuan yang ke-6, normalisasi. Sebenarnya dia adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menghilangkan 3 buah anomali dari sebuah basis data, yaitu anomali insert, delete, dan anomali update. Ini pengantarnya saja. Jadi tujuannya kita mempelajari normalisasi yaitu memang untuk menghilangkan kerangkapan data, redundansi data, mengurangi kompleksitas, dan mempermudah untuk memodifikasi data. Jadi normalisasi itu punya beberapa tahap. Di sini ada tahap yang tidak normal, artinya seperti apa sih database yang tidak normal itu ya? Ada data yang berulang. Jadi misalkan satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, cukup satu nama tapi dengan sekian mata kuliah. Nah, yang kita buat satu name dengan sekian mata kuliah itu namanya tidak normal. Jadi dulu harus dibuat satu persatu atau atomik ya, sehingga sudah memenuhi aturan first normal form. Lalu dari first normal form, di mana semua data sudah mengandung nilai yang tunggal atau atomik, maka kita menuju ke second normal form, yaitu tujuannya untuk menghilangkan atau untuk membuat ketergantungan ketergantungan penuh, yaitu dependensi fungsional. Nomor ketiga adalah kita menghilangkan ketergantungan transitif. Ada lagi Boyce code, dan ada lagi untuk yang keempat fourth normal form hingga yang fifth normal form. Memang di sini saya hanya bahas sampai tahap 3NF saja. Apa itu ketergantungan fungsional? Jadi ketergantungan fungsional itu artinya bahwa Rx Ry ini berarti artinya bahwa Rx sangat menentukan nilai dari Y. Y ini artinya bergantung fungsional atau bergantung penuh kepada atribut X. Silakan dibaca. Nah, untuk menghilangkan yang tadinya menuju ke nomor 3 form, kita harus menghilangkan ketergantungan transitif. Apa itu ketergantungan transitif? Ketergantungan transitif ini artinya bahwa ada atribut yang ditentukan dari sebuah atribut. Misalkan di sini bahwa nilai Y ditentukan oleh X. Ternyata ada sebuah atribut yang bisa bergantung dari Y, itu misalkan di sini adalah nilai Z. Z dapat ditentukan dari nilai Y. Maka artinya bahwa X bisa menentukan Z, tapi Z juga bisa ditentukan oleh Y. Nah, Y-nya inilah yang disebut dengan ketergantungan transitif. Dan ini harus diperbaiki dalam 3 nomor form. Contoh-contohnya. Jadi sebenarnya problem dependensi transitif itu adalah terkait dengan anomali penyisipan, anomali penghapusan, anomali peremajaan. Silakan dibaca. Artinya kalau penyisipan kita nggak bisa mudah memasukkan data baru, menghapus. Jika kita menghapus sebuah data, maka ada informasi yang hilang. Ini nggak boleh. Silakan dibaca contohnya. Dan anomali peremajaan artinya jika kita akan mengubah atau mengupdate sebuah record, dan record yang terkait juga harus kita update satu persatu. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya anomali update. Nah, tahap normalisasi dimulai dari tahap first normal form hingga paling dekat ke fifth normal form. Biasanya hampir sampai tahap 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel yang berkualitas. Silakan dibaca. Ini tabel universal. Kita lihat di sini. Ini yang mana yang disebut data yang tidak memenuhi satu normal form. Itu kita lihat di sini ada seorang mahasiswa dengan nama Heri Susanto, dia memiliki nilai yang lebih dari 3, yaitu hobi. Ini nggak boleh, ini harus diperbaiki. Atau di sini kita bisa buat dia dalam hobi 1, hobi 2, hobi 3. Di sini memasak, program komputer, positivity level, dan lain-lain. Sehingga tabel ini belum memenuhi aturan first normal. Kita pecah menjadi 2 buah tabel. Tabel nama bergantung daripada NLP dan hobi bergantung dari NLP. Tapi di sini NLP hanya sebagai forensic.
tidak unik kan. Contoh berikutnya silakan dibaca. Nah, normal second form ini berarti kita akan membuat fungsional dependensi. Ini contohnya bahwa tabel ini nggak memenuhi nomor 2. Kenapa? Karena NRP dengan kode tidak bisa menentukan nama. NRP dengan kode di sini bisa menentukan alamat. NRP dengan kode bisa menentukan mata kuliah, nama mata kuliah, menentukan SKS dan huruf. Nah, tabel di atas perlu dikomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Di sini kita buat bahwa digabungkan dengan NRP dengan kode itu pasti akan menghasilkan nilai huruf. Lalu NRP adalah menentukan sebuah nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah dan SKS. Sehingga di sini kita bisa membentuk 3 tabel baru karena atribut ini bergantung penuh pada 2 buah atribut kunci. Atribut nama mahasiswa dan alamat bergantung penuh pada NRP. Dan atribut nama dan SKS bergantung penuh kepada mata kuliah kode. Ini disebut dengan fungsional dependensi. Nah, nomor 3, bentuk nomor 3 terpenuhi jika telah memenuhi nomor 2 dan nomor 1. Dan jika tidak ada atribut non pramiliki yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non pramiliki yang lain, atau yang tadi disebut dengan ketergantungan transitif. Nah, di sini ada contoh yang mana sih yang disebut dengan tidak memenuhi 3NF. Di sini kalau kita lihat bahwa kode pos, bahwa nama mahasiswa dalam sebuah NRP itu menemukan nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, dan alamat kode pos. Ternyata alamat kode pos bisa menentukan alamat provinsi dan alamat kota. Nah, inilah yang harus diperbaiki, sehingga kita perbaiki maaf, saya kembali ke sebelumnya.